Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apabila di tahun 1300 sampai 1400 Masehi di belahan dunia, di Timur Tengah, dunia Islam melahirkan para intelektual seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Batutah, dan banyak lagi nama-nama masyhur yang disebut yang hidup pada masa kisaran tahun 1200-1300. Saya ingin mengajak untuk melihat lalu bagaimana di Nusantara, di Indonesia pada masa itu. Merujuk tahun 1400-1200, maka literatur yang kita baca, yang Anda juga tentu baca, maka kita akan menemukan satu negara yang masyhur kita bicarakan, yaitu Majapahit. Majapahit ini bertetangga, hidup bersamaan, bersinergi, dan berjejaring dengan satu intelektual, satu kelompok intelektual yang masyhur, itu para Wali Sanga, para Wali Songo. Saya ingin menunjukkan data bahwa para wali ini yang kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya adalah para intelektual yang memiliki keunikan dan kekhasan yang itu dipengaruhi oleh alam fikir pengetahuan Nusantara. Iya, Wali Songo, generasinya, pendahulunya, setelahnya adalah tidak lain dari wujud ekspresi pengejawantahan intelektual Muslim, khususnya di Nusantara. Apa buktinya? Apabila ilmuwan Muslim yang tadi kita bicarakan, Ibnu Khaldun, pendahulunya Ibnu Batutah, seorang traveler Muslim yang masyhur pada zamannya, Ibnu Khaldun yang juga kondang dengan julukan sebagai sosiolog, hadir pada tahun itu, maka para waskito, para bijak bestari, para ulama di Nusantara memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan ajaran atau nilai-nilai Islam. Yang masyhur, yang mudah sekali kita temukan adalah bagaimana mengekspresikan, mengenalkan nilai-nilai yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sehingga sesuai dengan kondisi yang ada di satu tempat, tentunya di Nusantara. Ini kekhasan dari para intelektual, para ulama yang ada atau yang kita miliki, yaitu di Nusantara. Apabila di tempat lain, dan ini sering dibicarakan, para ulama itu selain kekayaan ilmu pengetahuannya, ilmu agamanya, juga diselipi dengan cerita-cerita perbedaan. Kental sekali mempersoalkan perbedaan atau firqah. Maka lihat coba apa yang terjadi di Nusantara. Bangsa di Nusantara tidak lain pendahulu kita semua memiliki modal awal yang sangat berharga. Dan ini saya pesimis, jangan-jangan tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu kebesaran jiwanya, longgar manah, lembah manah, jembar dadane, memiliki kesiapan untuk menampung perbedaan, keragaman yang muncul dari tempat yang berbeda, yang kemudian diterima, diwadahi di Nusantara. Ini modal pertama, modal berharga dari bangsa-bangsa di Nusantara. Begitu juga ketika ajaran Islam lahir di muka bumi. Sehingga ada satu teori, lepas dari Anda sepakat atau tidak, bahwa
bangsa di Nusantara, bangsa-bangsa pendahulu kita menerima Islam. Itu satu teori, lepas dari kita setuju atau tidak. Di sisi lain begini, saya mengamati bahwa para pengkaji Islam di Nusantara, para pengkaji Islam, sejarah Islam di Jawa, di Nusantara, di bangsa-bangsa Nusantara hari ini, tiba-tiba mengukur keislaman para pendahulu kita, generasi wali atau sebelumnya atau sudahnya sampai masa pasca kolonial dengan kacamata hari ini. Misalnya begini ya, para wali pada masa Majapahit akhir, pada masa Kesultanan Demak, ini mazhabnya apa? Apakah mereka bermadhab atau tidak? Kalau bermadhab, mazhabnya apa? Syafi'ikah? Hanafikah? Hambalikah? Atau Syi'ikah? Maka para pengkaji kemudian biasanya, Wali Songo itu terbagi menjadi 4 atau 3 atau 2. Ada para wali yang dilihat dari tradisinya sangat Syi'i. Ada yang agak sinkretik. Ini kacamata yang dipaksakan. Ini kacamata yang dipaksakan. Tidak cukup kuat bukti itu. Atau kalau perlu justru mengada-ada. Yang lebih jelas justru, apa tidak mungkin para pendahulu kita itu sudah melampaui kapling-kapling bernama mazhab ini. Jadi saya cukup hati-hati untuk menyampaikan ini, tetapi ini tadabbur saya, ini pemikiran, percikan pemikiran saya. Kalau dunia Islam di belahan lain memiliki dinamikanya sendiri, maka saya ingin menyampaikan, saya ingin mempromosikan salah satu yang khas dari Islam pada waktu itu, para pendahulu kita di Nusantara, yaitu 1400, 1300, 1200 atau lebih awal lagi, bangsa atau Muslim di Nusantara melampaui perdebatan, perbedaan itu. Kalau sholat misalnya ya, ini loh intelektual Muslim di Nusantara itu. Kalau sholat itu kan dilihat dari levelnya, kualitasnya bisa beragam. Ada sholat orang yang latihan, ada sholat orang yang baru mengenal Islam, ada sholat bagi orang yang sudah tahu Islam tetapi masih sebatas checklist yang diwajibkan. Sebagaimana puasa itu ada kan yang penting syarat rukunnya terpenuhi, lapar tidak makan. Tetapi itu kan dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Jangan sampai puasamu itu hanya berhenti di lapar tidak makan minum, sehingga kamu rugi kalau dihitung-hitung sebagai para pemburu keberkahan Ramadan itu. Begitu juga dengan sholat. Tapi tahukah cerita dari para ulama, para kiai, para orang sepuh di Jawa itu? Ada, ini masyhur, Anda bisa cek, ada seorang kiai yang dilihat dari performanya dan tampilannya ketika sholat itu tidak memenuhi checklist syarat rukunnya sholat atau melanggar batas-batas keabsahan disebut sebagai sholat. Misalnya gerakannya kemudian terlihat seperti tidak serius. Tapi begitu salam, sang ulama tadi itu bisa mendudukkan argumentasinya, bahkan diberikan kepada makmum yang mengkritiknya. Ini real dimiliki. Kemampuan seperti ini, kualifikasi seperti ini dimiliki oleh para intelektual, saya nyebutnya. Intelektual Muslim di Nusantara. Berapa banyak tampilan para sesepuh Nusantara itu yang kelihatannya tidak mentereng, bahkan terkesan sangat terbelakang, tetap memiliki kearifannya sendiri, kebijaksanaan sendiri dalam menyemai, mengekspresikan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Maka kalau tidak sangat buru-buru, saya ingin mengajak, jangan-jangan model
Islam, model tampilan ekspresi intelektual Muslim di Nusantara sudah melampaui batas formal Islam itu. Para ulama di negeri ini memiliki bekal khas karena warisan pengetahuan masa lalu yang kemudian diketemukan dengan Islam yang dibawa Kanjeng Nabi, maka memiliki keunggulan, kekhasan. Jembar dadane, longgar manah, tidak mudah bersinggungan, tetapi sangat cerdas dalam menangkap esensi satu ajaran. Semoga mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.